Di sini saya Semaya akan menjelaskan poin pertama, yaitu tentang perkembangan pendidikan pada masa awal kemerdekaan. Pada masa penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak Indonesia sangat terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah, hanya sebagian kecil saja yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia masih buta huruf. Oleh karena itu, segera setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan. Pengajaran dan Kebudayaan PP dan K, Ki Hajar Dewantara menjabat jabatan ini hanya selama 3 bulan. Kemudian, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mulia yang hanya menjabat selama 5 bulan. Selanjutnya, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Muhammad Syafi'i. Kemudian, ia digantikan oleh Muhammad Suwandi. Pada jabatan Mr. Suwandi, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran setelah kemerdekaan. Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia ini menyampaikan saran-saran kepada pemerintah. Kemudian, disusunlah dasar struktur dan sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu lebih menekankan pada penanaman semangat patriotisme. Pendidikan pada awal kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu tingkatan pertama pendidikan rendah, kedua pendidikan menengah pertama, ketiga pendidikan menengah atas, dan yang keempat pendidikan tinggi. Pada akhir tahun 1949, tercatat 24.775 buah sekolah rendah di seluruh Indonesia. Untuk pendidikan tinggi, sudah ada sekolah tinggi dan akademi di beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Solo, dan Yogyakarta. Selain itu, ada pula universitas seperti Universitas Gadjah Mada. Ini saya Rahmatul Mughfira ingin menjelaskan poin yang nomor 2 yang berjudul Perkembangan Pendidikan pada Masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin. Nah, di sini pada tahun 1950 diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, kepanjangan dari RIS itu adalah Republik Indonesia Serikat. Kemudian disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititik beratkan kepada spesialisasi sebab menurun materi pendidikan pada saat itu. Nah, di sini pada saat 1950 diadakan pengalihan masalah pendidikan ini pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Karena kenapa diadakan pengalihan kepada Republik Indonesia Serikat? Karena di sini disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititik beratkan kepada spesialisasi sebab menurun. Nah, di sini dikatakan sebab menurun materi pendidikan pada saat itu karena bangsa Indonesia sangat tertinggi dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Nah, di sini dijelaskan pada saat itu bangsa Indonesia ini makanya menurun pendidikan mereka karena di sini sangat dibutuhkan materi pendidikan pada saat itu bangsa Indonesia sangat tertinggi dalam pendidikan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Nah, perlu kita ketahui, di sini dijelaskan mengapa Indonesia ini sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Karena ketika Indonesia tidak ada, kita taruh tidak ada sosial media, tidak ada dunia modern. Nah, disitulah menurunlah pendidikan pada masa demokrasi liberal. Nah, di sini menurut garis besar. Nah, di sini jelaskan menurut garis besar konsepsi tersebut pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3:. Nah, di sini ada 3:, kawan-kawan. Yang pertama maksudnya setiap ada 3 sekolah umum diadakan, 1 sekolah teknik setiap lulusan sekolah dasar di perbedaan melanjutkan ke sekolah teknik menengah. Nah, di sini dikatakan setiap banding 3:, maksudnya itu setiap ada 3 sekolah. Nah, di sini kawan-kawan dijelaskan ada 3 sekolah nih.
Nah, di situ sekolah umum diadakan satu sekolah. Nah, di dalam 3 sekolah itu kan di sini jelaskan diadakan satu sekolah teknik. Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah. Nah, 3 tahun kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas. Nah, di sini di masa itu mereka harus dari sekolah teknik pertama, teknik berturut-turut sampai teknik ketiga. Lalu mereka memasuki teknik ke atas. Nah, di situ teknik atas dijelaskan 3 tahun. Setelah lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diharapkan siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu. Nah, istilahnya itu mereka sudah masuk teknik menengah, teknik atas. Nah, di situ mereka harus mengerjakan suatu bidang tertentu. Yang dimaksud dengan bidang tertentu itu mereka mampu dengan apa yang sudah mereka pelajari di kelas tengah, di kelas menengah dan di kelas atas. Tentu mereka bisa, karena di sini sudah dijelaskan mereka harus bisa. Makanya mereka mengambil, misalnya nih, zaman sekarang kita SMA sekarang kita SMP 3 tahun. Nah, di sini mereka di kelas menengah ini SMP ya, istilahnya SMP 3 tahun. Nah, tentu mereka harus mengambil bidang tertentu. Nah, selanjutnya pada masa demokrasi liberal didirikan beberapa universitas baru, diantaranya adalah, nah, pada masa itu didirikan universitas baru, diantaranya adalah universitas yang pertama adalah Universitas Hasanuddin di Makassar. Nah, universitas pertama didirikan mereka itu berada di Makassar. Nah, yang Universitas Hasanuddin. Nah, yang kedua Universitas Andalas di Padang. Nah, universitas yang kedua mereka bangunkan adalah Universitas Andalas di Padang. Nah, universitas yang ketiga Universitas Penjajaran di Bandung. Nah, mereka mendirikan yang ketiga itu di Bandung. Nah, selanjutnya ada Universitas Sumatera Utara. Nah, mereka membangunkan Universitas Sumatera Utara itu di daerah Medan. Nah, selanjutnya pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali. Nah, pada 1950 itu murid-murid sekolah sangatlah banyak jumlah mereka, tingkat menengah dan tingkat atas. Nah, di sini banyak sekali dan semuanya mengharapkan menjadi mahasiswa. Murid-murid ini adalah hasil pertama dari sistem pendidikan setelah kemerdekaan. Nah, mereka ini menjadi mahasiswa, mereka ingin mengharapkan, karena mereka susah payah ya meluluskan kelas menengah ini ataupun kelas teratas. Nah, mereka ini sangatlah berharap menjadi mahasiswa pada saat itu. Murid-murid ini sangatlah mengharap, karena pada saat itu murid-murid ini adalah hasil pertama dari sistem pendidikan setelah kemerdekaan. Nah, setelah kemerdekaan mereka sangatlah berharap menjadi mahasiswa yang baik, karena pada saat itu banyak jumlah mereka yang lulus terbaik. Nah, supaya mereka dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi. Nah, disitulah terbentuknya mengapa. Nah, di situ ada tanda tanya. Mengapa mereka membangunkan universitas di mana-mana, di seperti Bandung, di Sumatera Utara, di Padang. Mengapa mereka meningkatkan universitas ini? Nah, karena di situ sangat mencakup, sangat bisa kita ambil pelajarnya di situ, karena sangatlah banyak murid-murid lulusan terbaik. Mereka ingin menjadi mahasiswa. Nah, di situ makanya pemerintah menetapkan kebijakan untuk Perkembangan pendidikan pada masa reformasi. Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi, begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik Orde Lama menjadi desentralistik. Pada masa ini, pemerintah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945
dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara. Pada masa reformasi, pendidikan mulai berpaham usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif, pengembangan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.